Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Wulandari dengan NIM 19204232242 dari Hukum Tata Negara kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi, sejarah lahirnya demokrasi, jenis-jenis macam demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan ciri-ciri sistem demokrasi dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atau secara perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembentukan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia dan kekuasaan rakyat yang terbentuk dari demos, rakyat, dan kratos yang artinya kekuatan dan kekuasaan. Selanjutnya yaitu kita akan bercerita tentang sejarah lahirnya demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani, negara-negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umumnya dianggap sebagai negara yang demokrasi pada tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Pemerintahan dengan demokrasi yang telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, tetapi tidak termasuk budak, para wanita, anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang hukum apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang. Semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta di dewan akan berubah setiap tahunnya, dan jumlah orang-orang di dewan tersebut paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa kantor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat favorit mereka pada sepotong batu atau kayu. Orang dengan suara terbanyak maka dialah yang menjadi pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi ada 4. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, yang kedua yaitu demokrasi rakyat, yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, dan yang keempat yaitu demokrasi proletar. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi hak kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan demokrasi rakyat yaitu merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan umum. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan individu. Selanjutnya yaitu demokrasi proletar. Demokrasi proletar ini merupakan demokrasi yang segala sesuatunya ditentukan dan dikuasai oleh negara. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurut prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum atau setara di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari demokrasi. Ciri-ciri dari demokrasi yaitu ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Dalam perkembangan demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh dunia.
Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, atau perwakilan. Yang kedua yaitu adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh yaitu adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedelapan yaitu adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintah serta anggota lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kesembilan yaitu adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman seperti suku, agama, golongan, dan sebagainya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.